Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurmala Hayati dengan NIM 11970100057. Saya dari jurusan Matematika, Sains, dan Teknologi. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Aljabar Linear Elementer. Nah, di sini ada 5 penjelasan materi yang akan saya bahas. Yang pertama ada sistem persama linear, yang kedua ada matriks dan determinan, yang ketiga ada ruang vektor, yang keempat ada transformasi linear, yang terakhir ada ortogonalisasi. Nah, selamat menyimak. Oke teman-teman, sini saya akan menjelaskan materi sistem persamaan linear. Apa itu sistem persamaan linear? Sistem persamaan linear adalah gabungan dua atau lebih persamaan linear yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Nah, biasanya sistem persamaan linear ini disingkat dengan SPL. Ini adalah tujuan dari SPL itu adalah untuk mencari isi atau nilai variabelnya. Kita bisa lihat ini adalah bentuk-bentuk persamaan dari SPL ya teman-teman. Nah, ini itu yang MN yang ininya itu disebut dengan konstanta. Dan yang N-nya ini disebut dengan variabel. Dan yang M yang di sebelah sininya disebut dengan koefisien. Nah, dalam ini semua kita akan mendapatkan mencari solusinya. Nah, solusinya itu dibagi lagi ternyata ada 3, yaitu solusi tunggal, solusi banyak, dan tidak ada solusi. Nah, solusi tunggal adalah setiap variabel yang masing-masing memiliki satu nilai. Kalau solusi banyak adalah adanya ketergantungan antara variabel. Kalau solusinya tidak ada, setiap variabel nilainya 0, tapi hasilnya ada. Dan ini adalah cara menentukan SPL. Nah, menentukan SPL ada 2 cara ya teman-teman. Pertama itu dengan substitusi eliminasi, yang kedua dengan eliminasi. Nah, eliminasi itu dibagi lagi menjadi 2, yaitu eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan. Nah, dalam mencari ini, kita menggunakan operasi baris elementer. Nah, ini adalah langkah-langkah dalam menentukan operasi baris elementer atau disebut dengan OBE ya. Pertama, pertukaran 2 baris. Yang kedua, kalikan 1 baris dengan bilangan real bukan 0. Yang ketiga, mengalikan 1 baris dengan bilangan skalar bukan 0. Kemudian ditambah ke baris lainnya. Ini augmented adalah matriks yang diperluas. Nah, sekarang ini adalah kayak persamaan, aljabar, geometri, dan pekerjaan real. Pekerjaan real tuh kayak pekerjaan sehari-hari gitu. Nah, ini semua berkaitan dengan SPL. SPL adalah sistem persamaan linear. Oke, sekian dari penjelasan sistem persamaan linear. Sekarang kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu tentang matriks dan determinan. Kita bahas matriks dulu ya teman-teman. Matriks. Pasti teman-teman udah nggak asing dengan matriks. Matriks adalah sekumpulan angka atau variabel yang disusun oleh baris dalam kolom. Nah, ini adalah notasinya. Nih.
notasinya seperti ini. Yang kayak gini tuh seperti ini disebut dengan baris, dan yang seperti ini disebut dengan kolom. Nah, jadi ini adalah elemennya. Nah, jadi yang A ini itu adalah matriksnya, dan yang I-nya ini adalah baris, menandakan baris, yang J-nya ini menandakan kolom. Jadi bisa ditulis dengan A sama dengan A, I, J. Seperti ini kira-kira. Nah, sekarang lanjut. AX sama dengan B adalah itu perkalian matriks sistem persamaan linear. Jadi ini masih ada kaitannya dengan SPL ya teman-teman. Nah, A-nya ini bisa disebut dengan matriks. Dan yang AX sama B itu vektor ya teman-teman. Nah, ini juga udah berkaitan dengan vektor juga, karena vektor itu adalah matriks yang memiliki satu baris dan kolom. Dan ini adalah aturan cara penulisannya. Ada 9 ya teman-teman. Ini adalah determinan ya guys, penjelasan determinan. Apa itu determinan? Determinan adalah asosiasi skalar dari suatu matriks yang berhubungan dengan matriks. Ini masih ada kaitannya dengan skalar, vektor, dan matriks. Dan determinan ini dinotasikan dengan dot A sebagai jumlah hasil elemen bertanda A. Oke. Dan ini ada tiga macam cara memperolehnya. 1. Kasus 1, matriks-matriks 1 dikali 1. Kasus 2, matriks-matriks 2 dikali 2. Kasus 3, matriks-matriks 3 dikali 3. Oke. Teman-teman, sekarang lanjut ke materi yang ketiga ya, yaitu ruang vektor. Apa itu ruang vektor? Ruang vektor adalah besaran yang mempunyai arah yang terdiri dari 2 dimensi, 3 dimensi, dan n dimensi. Ini juga bisa ditulis dengan R kuadrat, R pangkat 3, dan n. R pangkat n. Nah, keterkaitan ruang vektor dan ruang bagian. Nah, ini semuanya saling berkaitan. Himpunan vektor, ruang vektor, himpunan bagian, dan ruang bagian. Dan kombinasi linear berkaitan dengan rentang span, himpunan perentang spanning set, bebas linear, dan bergantung linear. Dan dalam mencari ruang vektor, ini ada sifat-sifat penjumlahan dan perkalian vektor dengan skalar. Dan ini ada 8 aksioma. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi yang keempat ya. Nah, ini materinya tentang transformasi linear. Nah, transformasi linear adalah perpindahan dari ruang ke ruang, seperti dimensi ke dimensi. Nah, ini ada macam-macamnya. Ada 5 macam. Yang pertama adalah operator linear dari R pangkat N dan R pangkat N. Yang kedua adalah operator linear V ke W. Dan yang ketiga adalah jangkauan dan ruang nol. Keempat adalah lambang matriks dari transformasi linear. Yang kelima adalah keserupaan. Nah, kita bisa lihat, bisa di screenshot ya guys.
Oke, sekarang kita bahas materi yang kelima, yaitu tentang ortogonalisasi. Ortogonalisasi adalah generalisasi dari konsep ketegakurusan untuk sembarang ruang vektor dengan sebuah hasil kali dalam. Nah, ini tuh terdiri dari 6. Nah, yang pertama ada hasil kali skalar di dalam Rn. Nah, jadi hasil kali skalar di dalam R kuadrat dan R3. Terus proyeksi skalar dan proyeksi vektor. Dan ortogonalitas dalam ortogonalisasi, maksudnya organisasi dalam Rn. Yang kedua adalah ruang bagian ortogonalisasi. Yang ketiga, ruang hasil kali dalam. Yang keempat, hasil kuadrat terkecil. Dan yang kelima, himpunan ortonormal. Dan terakhir adalah proses ortogonalisasi Gram-Schmidt. Oke, jadi ini adalah penjelasan dari ortogonalisasi. Nah, itu dia penjelasan dari saya. Semoga kalian semua bisa mengerti, dan mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dalam penjelasannya. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.